Abu Ilyas TV. Sirah Nabi, periode sebelum kenabian, part 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sholeh Fauzan Salsabila di channel Abu Ilyas TV. Lama tidak berjumpa ya. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah tentang pelajaran tentang sirah, yaitu periode sebelum kenabian, sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung simak yuk. Nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad dan bin Ma'ad bin Adnan. Semua ahli sejarah sepakat bahwa nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersambung hingga Adnan, bersambung sampai kepada Nabi Ismail. Namun mereka berselisih pendapat terkait nama-nama nenek moyang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara Adnan dan Nabi Ismail alaihissalam. Di antara kalian ada yang tahu tidak nasab dari Adnan sampai ke Nabi Ismail? Kalau tahu, tulis di kolom komen ya. Nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersambung kepada keluarga bangsawan, berakhlak mulia, nasab yang paling suci dan tinggi di permukaan bumi. Dari keturunan Ismail, Allah pilih Kinanah sebagai nenek moyang beliau. Dari Kinanah Allah pilih Quraisy, dan dari Quraisy Allah pilih Bani Hashim. Maka nasab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan nasab terbaik dari yang terbaik. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak Ismail, lalu memilih Quraisy dari Kinanah, lalu memilih Bani Hashim dari Quraisy, lalu memilihku dari Bani Hashim. Ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Nasab ayah dan ibu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu pada kakek Kilab bin Murrah yang merupakan kakek kelima dari jalur ayah dan kakek keempat dari jalur ibu. Sebagian bukti ketinggian dan kemuliaan nasab keluarganya yaitu apa yang dilakukan oleh kakeknya yang keempat, yaitu Qusay bin Kilab. Pekerjaan-pekerjaan mulia berikut yaitu membangun Darun Nadwah, menyediakan air dan makanan bagi jamaah dan umroh, dan yang ketiga berkhidmah untuk Ka'bah dan menjaga kunci-kuncinya. Kita lanjut ke perkawinan ayahanda. Masih di bab yang sama ya teman-teman. Dahulu kakek Abdul Muthalib sangat mencintai Abdullah. Kemudian sebuah kecintaan yang besar. Kemudian Abdul Muthalib memilihkan istri untuknya yaitu untuk Abdullah, Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Abdullah pada saat itu berusia 24 tahun. Wah, masih sangat muda sekali ya teman-teman. Ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan wanita Quraisy yang sangat mulia. Sebelum dilamar Abdullah, Aminah binti Wahab tinggal bersama pamannya di Madinah. Kemudian Abdul Muthalib pergi ke Madinah dan melamarkannya untuk Abdullah. Abdullah bin Abdul Muthalib merupakan lelaki dambaan gadis-gadis Quraisy karena berwajah rupawan dan merupakan anak pemuka Quraisy.
Ia juga terkenal bersih dari noda-noda akhlak jahiliyah. Cukup lama Abdul Muthalib memikirkan siapa gerangan gadis yang layak menjadi istri putra kesayangannya. Hingga ia menjatuhkan pilihan pada gadis dari Bani Zuhroh, yaitu Aminah binti Wahab. Dikisahkan dalam banyak buku sejarah dengan beragam versi bahwa ada gadis Arab yang rela membayar 100 ekor unta kepada Abdullah bin Abdul Muthalib agar bersedia menikahinya. Karena barang paling mewah di Arab waktu itu adalah unta. Karena si gadis pernah membaca sebuah kitab terdahulu bahwa Abdullah merupakan ayahanda dari seorang calon nabi, dan wajah Abdullah terdapat tanda yang disebutkan dalam kitab tersebut, ternyata Allah memilih rahim Aminah binti Wahab sebagai tempat dikandungnya Nabi Muhammad SAW. Kenyataan ini menunjukkan betapa mulianya ibunda Nabi SAW, yang dikisahkan pula bahwa sewaktu Aminah mengandung Nabi SAW, beliau bermimpi seakan ada yang berkata kepadanya, "Kamu telah mengandung tuan dari umat manusia, maka kalau dia terlahir, namailah ia Muhammad, dan bacalah U'idzuhu bil wahidi min syarri kulli hasidin." Yaitu artinya, aku melindunginya dengan perlindungan yang Maha Esa dari segala kedengkian. Ketika Aminah mengandung, ia juga bermimpi seakan melihat dari dalam rahimnya keluar sebuah cahaya yang menerangi istana-istana Syam. Ketika Nabi SAW berusia 2 bulan di dalam kandungan, ayahnya yaitu Abdullah pergi ke Syam bersama rombongan dagang Quraisy. Dalam perjalanan pulang, Abdullah menderita sakit sehingga ketika tiba di Madinah, ia mampir ke rumah paman-pamannya Bani Najjar untuk memulihkan kesehatan. Sementara kabilah tetap melanjutkan perjalanan ke Mekah. Mengetahui anak kesayangannya sakit, Abdul Muthalib mengutus anak tertuanya Al-Harith bin Abdul Muthalib untuk membawa pulang adiknya ke Mekah. Namun ternyata Abdullah telah meninggal sebelum sampai di Madinah. Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, yaitu wafat ayahnya. Sedih gak nih kalau ditinggal ayah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pasti pada sudah kenal kan surat ini. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Pasti sudah hafal kan surat ini? Coba. Ini surat apa? Benar, ini surat Ad-Duha ayat 6. Sekian dulu cerita Sirah Nabawiyah hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, and di-share. Kanal Abu Ilyas TV.